dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sudah gatal tadi bibirku. Semua nama-nama tak bisa ku lepas sedikit pun. Oh hebat. Banyak sebenarnya nama ini yang kita kenal ya, tapi banyak juga yang tak ada dinamai di tengah-tengah kita. Memang kita berbicara tentang silsilah. Kalau persoalan silsilah saya kira kita mirip dengan orang Yahudi, apalagi orang Batak. Kalau saya umpamanya marga si Mamora, kalau bertemu, si Mamora apa kau? Nah ini nomor berapa? Terus ada nomornya itu. Nomor 13, oh berarti kau berapa? Nomor 15, panggil opung. Oh panggil apa? Ada langsung. Kalau itu orang Batak kan. Dalam hal ini kalau kita lihat juga silsilah Yesus ini dikatakan tadi 3 kali 14. 14 sampai ke sini, 14 sampai ke sini, 14 sampai ke sini. Tapi ada juga tadi di situ dicatat bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Sialnya perempuan-perempuan bermasalah semua itu. Masalah ya. Yang tadi satu si Tamar, wanita Kanaan, yang sebenarnya bukan orang Yahudi. Si Rakab, itu lagi pelacur. Tapi dia melindungi tentara Israel. Rut, oh kalau kita baca lagi kisah Rut. Dia sebenarnya bukan orang Israel ya. Betseba, itu yang dinikahi oleh si Daud kan, istri Uria katanya kan. Dan memang yang terakhir bermasalah juga, yaitu Bunda Maria, mengandung tidak ada suami, bermasalah semua ini kan. Para bapak dan ibu memang kadang-kadang dalam segi keturunan ini apa yang sebenarnya mau ikan ditonjolkan di sini kan. Ada kadang-kadang jangan terus kita pikir hanya laki-laki, perempuan pun hebat kan. Jadi pernah ada seminar keluarga. Bapak dan ibu berkumpul satu paroki. Tidak ada diundang perempuan yang intelektual dan dia mulai bertanya, para bapak dan ibu sekalian, apa yang akan terjadi sekiranya tidak ada wanita di dunia? Suster Petra mulai bangga, ibu ini pun bangga, semua kalian kan? Apa yang terjadi? Katanya kan, tak ada yang menjawab. Jawab dulu para bapak, apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada wanita? Ada seorang bapak mengatakan, maka kami akan enak-enak makan stroberi dan coklat dan lain-lain di Taman Eden. Karena perempuan itulah akhirnya kami diusir. Kata sial kali rupanya kan jago-jago perempuan itu. Ada juga ya, jadi pulang dari gereja, istrinya kebetulan tak ke gereja, seorang bapak pulang dia sampai di rumah, di situ istrinya senyum-senyum dia sama istrinya. Kemudian diangkatnya istrinya ini, bukan diangkat begini, dia bantu, dikelilingi sampai ke dapur kemana-mana. Kenapa kau? Apa tadi bilang pastor rupanya? Sampai begini kau, dicempakkannya lagi ke kursi. Kau apa dibilang pastor? Pikullah bebanmu. Oh memang bebanku katanya. Inilah istri itu jadi beban, jadi pikir istrinya sudah kesenangan rupanya. Kaulah bebanku selama ini, jangan harus kupikul. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang kita melihat jangan pernah kita di dalam kitab suci ini justru rupanya keturunan sampai ke Yesus melalui Maria itu banyak juga yang jelek-jeleknya. Wanita-wanita yang tidak benar, ada juga keturunan itu. Dan memang tidak disembunyikan dalam kitab suci, tidak disembunyikan, oh ini supaya jangan ketahuan. Karena memang keselamatan dari Allah tidak bisa dihalangi oleh dosa manusia. Bukan karena kedosaan itu akhirnya Allah tidak datang. Tidak berdosa sekalipun, dari yang jelek sekalipun keselamatan itu datang. Dan kita lihatlah ini tadi, Tamar dan si Rakab lagi, si Rut, Betseba, itu semua sebenarnya enggak benar. Tapi walaupun begitu, rupanya Allah yang sudah menjanjikan keselamatan tak pernah terhambat oleh dosa-dosa manusia. Sama dengan sama kita itu sebenarnya kan. Jangan kita pikir bahwa kalau ada orang berdosa maka rahmat Tuhan tak datang. Kita pikir kita orang yang sudah suci atau kudus sama kita ada rahmat Tuhan. Tidak. Rahmat Tuhan tak pernah itu berhenti walaupun dia jahat. Kan dikatakan matahari
terbit bagi orang jahat dan orang baik. Tapi bagi kita yang berkeluarga, pertama saya kira dengan silsilah yang dibuat ini ada 3 penting untuk setiap keluarga. Pertama, para bapak dan ibu, tadi di sini sudah ditunjukkan yang jelek pun, yang apapun itu, tetapi itu keluarga. Bersyukurlah bahwa kita hidup dalam keluarga. Entah bagaimanapun keluarga kita. Susah, ada pemain judi, ada narkobaan, atau bersyukur tetap. Seorang istri jangan pernah mengatakan menyesal aku. Dan menyesallah dia. Ada jumpaku, memang umatku lama pula kan. Sudah berumur 65 tahun dan sudah banyak cucunya. Tapi setiap kali kami jumpa selalu katakannya, tak pernah aku suka sama suamiku, dari dulu tak suka aku. Sampai sekarang sudah bercucu, sudah beranak, bagaimana itu? Sampai mau mati tidak suka dia 65 tahun. Tak apa kawan, tapi terus pikirannya, bersyukurlah ada suamimu yang jelek. Tak apapun itu kan selalu pertama bersyukurlah karena Tuhanlah akan menjaga dan melindungi keluarga kita kalau kita menyerahkan diri, menyerahkan keluarga kepada Tuhan. Ada yang gagal, pasti tak ada keluarga yang sukses terus. Ada yang mati muda, ada yang tiba-tiba jahat dan berjudi dan seterusnya. Tapi selalu bersyukurlah. Yang tadi kita lihat, perempuan-perempuan yang jahat pun, yang berdosa kita katakan, justru dari situ juga bisa datang keselamatan. Yang kedua, para bapak dan ibu dan saudara sekalian tentang keluarga, lestarikanlah dan harumkanlah nama keluarga. Itu seharusnya. Jadi mari kita mencoba melestarikan, mengharumkan seluruh atau bagaimanapun nama keluarga kita. Itu keluarga kita, itu adik kita, itu kakak kita. Jangan kita menjelek-jelekkan, tapi berusahalah melestarikan dan membuat yang baik agar harum keluarga ini. Yang ketiga, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, jangan pernah merasa malu akan keluarga kita. Jangan pernah. Adapun yang cacat di keluarga kita, adapun miskin, adapun bodoh, atau apapun itu jahat, jangan pernah malu terhadap keluarga kita, jangan. Itu keluarga kita. Jadi kadang-kadang malu kan, jangan beritahu enggak kakakku itu, kenapa jelek kali. Siapa itu? Enggak kenal. Yuk. Mamanya ada itu kan yang karena mata mamanya satu gini tak pernah dia mau sama mamanya. Diajak kawanku aku nanti mamamu satu matanya. Anak kecil itu sudah mulai begitu. Jangan pernah malu terhadap keluarga kita. Ini pun si Maria atau siapapun dia tidak pernah malu mengatakan, kami keturunan Betseba istri Uria. Kalian, anak si Rut, anak si Rahab pelacur itu, kau anaknya. Jangan pernah. Tuhan akan selalu menyelenggarakan hidup kita. Rahmat Tuhan akan tetap melindungi seluruh keluarga kita. Amin.